Malam tiba sekali lagi, dan cahaya menghilang. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Saat dia menyimpan kuali naga Phoenix, dia berkata, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, saya mengakui kekalahan saya. Satu multiflora Rose Pendant memang tidak cukup untuk mempekerjakan Anda selama 1 tahun. Mo Chen tersenyum lembut. Xiao Chen memikirkan masalah lain. Dia bertanya, apakah ada alkemis Grandmaster di Laut Awan yang hancur? Mo Chen menjawab, Grandmaster alkemis tidak mudah ditemukan. Ini mungkin sama bahkan di seluruh Cloud Sea Domain. Bahkan jika ada, mereka akan menjadi tamu terhormat dari penguasa kota berbagai wilayah laut. Mereka tidak akan dengan mudah memurnikan pil obat untuk orang lain. Memang benar, seperti dugaan Xiao Chen. Bahkan lembah dewa pengobatan hanya memiliki 3 alkemis Grandmaster. Tepatnya, sekarang hanya ada 1. Baik Tuan Wei dan Tuan Qin telah mati di tangan Xiao Chen. Namun, lembah dewa pengobatan masih memiliki seorang alkemis ilahi. Bahkan jika 2 Grandmaster alkemis telah meninggal, itu bukanlah bencana yang akan menyebabkan pemusnahan sekte tersebut. Dengan bimbingan dewa pengobatan, ia akan memiliki aliran alkemis Grandmaster yang berkelanjutan. Di domain laut seperti Cloud Sea Domain, di mana kekuatan tempur puncaknya adalah Kaisar Semu, menemukan seorang Grandmaster alkemis agak sulit. Pil obat apa yang perlu kamu sempurnakan? Mungkin saya bisa membantu. Mo Chen tersenyum tipis. Kamu tahu alkimia. Tepat setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika pelayan itu berbicara tentang Mo Chen, pelayan itu menyatakan bahwa dia berbakat dalam segala aspek, sitar, catur, kaligrafi, dan melukis. Dia pandai dalam bidang kedokteran dan bisa membuat senjata dan baju besi. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Mo Chen juga pandai memurnikan harta karun rahasia, pil obat, menyeduh anggur, dan berbagai hal lainnya. Xiao Chen bersedia mencoba apa saja. Jadi, dia menyerahkan resep pil obat kepada Mo Chen. Pil asal surgawi, ini adalah pil obat tingkat raja untuk mereformasi asal mula energi hukum. Pantas saja ketika saya pertama kali melihat Tuan Muda Wen, saya merasa kulit Anda tampak buruk, dan Anda terlihat sangat lemah. Ternyata kamu terluka parah. Mo Chen tidak terlalu terkejut. Dalam hatinya, dia mungkin menduga bahwa Xiao Chen jatuh dari petapa bela diri kelas rendah ke raja bela diri. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang mengerikan. Kekuatan 5 naga, tubuh sage peringkat 4, budidaya martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, keterampilan sihir seni abadi, kehendak es, dan kehendak guntur, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menyapu domain lautan awan. Bahkan Kaisar Semu dari Cloud Sea Domain tidak dapat menghentikan Xiao Chen jika dia ingin pergi. Terlebih lagi, ini terjadi di masa lalu. Jika Xiao Chen memulihkan kekuatannya, maka setelah dia hancur dan bangkit kembali, jika dia tidak mau, pihak lain tidak akan bisa pergi. Bagaimana itu? Apakah kamu percaya diri? Pil obat tingkat raja agak sulit. Saya masih jauh dari menjadi seorang Grandmaster alkemis. Saya hanya bisa mencapai tingkat keberhasilan 30%. Mo Chen mengungkapkan ekspresi minta maaf. Dia berkata dengan pandangan praktis dan realistis, bahkan jika saya tampil luar biasa, hanya ada 40% peluang sukses. Tuan Muda Wen, sebaiknya Anda mencari orang lain. Ketika Xiao Chen mendengar itu, wajahnya berseri-seri. Sambil tersenyum, dia berkata, kalau begitu, kamu bisa melakukannya. Saya akan menyiapkan 10 set bahan. Kecuali jika Anda sangat kurang beruntung, Anda pasti akan berhasil setidaknya sekali. Siapkan 10 set bahan untuk pil obat tingkat raja. Mo Chen merasa kaget di hatinya. Bahkan di Laut Selatan, tidak banyak anak muda yang mampu membayar biaya sebesar itu. Mo Chen mau tidak mau merasa penasaran dengan identitas Xiao Chen. 3 hari kemudian, kapal perang awan ungu tiba dengan selamat di pelabuhan Pulau Starry Cloud. Starry Cloud Island adalah wilayah klan Mo, tempat mereka menetap. Pulau awan berbintang ini cukup terkenal di laut awan yang hancur. Bahkan di wilayah laut lain seperti Broken Cloud Sea atau Sky Cloud Sea, Starry Cloud Island sangat terkenal. Banyak petani dan asosiasi pedagang sering datang ke pulau ini sepanjang tahun untuk membeli harta karun rahasia, menjadikan tempat ini ramai. Sampai sekarang, Mo Chen sendiri yang mengendalikan klan Mo. Dia punya banyak hal untuk dikelola. Tentu saja, Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk mengikutinya kemana-mana, jadi dia meninggalkan rasa spiritualnya padanya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar energi sihir di lautan kesadaran Xiao Chen pulih. Kehendak abadi guntur telah mencapai kembali ke kesempurnaan kecil. Namun, jiwa pedangnya tetap tersebar di lautan kesadarannya. Mengumpulkannya agak bermasalah. Namun, pemulihannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Satu-satunya hal yang membuat Xiao Chen bersemangat adalah keinginan es. Dengan mengandalkan api 1000 tahun milik Mo Chen, kecepatan pergerakan keinginan es sangatlah cepat. Ia sudah mencapai kesempurnaan kecil dan terus menuju kesempurnaan besar.
Kalau dipikir-pikir, Xiao Chen membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun dan mengandalkan segala macam pertemuan kebetulan untuk mengembangkan keinginan gunturnya menuju kesempurnaan luar biasa. Ungkapan, 1000 km sehari, tidak berlebihan untuk menggambarkan kecepatan penanaman keinginan es. Catatan TL, meskipun bepergian 1000 km sehari dengan mobil kini bisa dilakukan, pertimbangkan ungkapan ini berasal dari masa lalu di mana orang bepergian dengan berjalan kaki atau berkuda. 1 bulan kemudian, Xiao Chen menyelesaikan seluruh api 1000 tahun yang dimiliki Mo Chen telah menimbun. Kehendak esnya mencapai kesempurnaan luar biasa dan sekarang bahkan lebih kuat daripada keinginan guntur yang pulih. Pedang kecil berbentuk kristal dan tembus cahaya di lautan kesadarannya memancarkan cahaya dingin. Untaian ki dingin menyelimuti pedang yang berdenyut dengan cahaya sedingin es yang tak terbatas. Sambil berpikir, dahi Xiao Chen berkedip. Pedang es kecil sepanjang 7 cm muncul di antara jari-jarinya, tampak tidak berbeda dengan benda padat. Saat dia menggerakkan jari-jarinya, pedang kecil itu menari-nari di sekelilingnya. Pedang ki yang menusuk tulang berubah menjadi angin pedang dan melolong dengan ganas. Salju turun di halaman, beterbangan kemana-mana. Pedang kecil itu bergerak dengan gesit seolah-olah Xiao Chen secara ajaib mendapatkan 1 jari lagi. Sial, begitu pedang kecil itu berhenti bergerak, salju dan angin pun berhenti. Sepertinya ruang dan waktu membeku saat ini. Pedang kecil di sela-sela jarinya telah menghilang pada suatu saat. Sebuah pohon besar 100 meter di depannya berubah menjadi patung es. Tampaknya telah berubah dari dalam keluar. Bang! Pohon besar itu hancur, dan pecahan es beterbangan kemana-mana. Potongan-potongan es menutupi halaman. Cahaya dingin menyala, dan pedang es kecil muncul kembali di antara jari-jari Xiao Chen. Dia tidak berani mencoba gerakan ini dengan kekuatan penuh dan hanya bisa mengujinya dalam skala kecil. Namun, dampaknya sangat mengejutkan. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, pedang kecil yang terbuat dari kehendak es bersama dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan kesulitan membunuh martial sage tingkat Grandmaster. Ini sia-sia. Saya tidak memiliki teknik sabre yang dikaitkan dengan es. Saya hanya bisa menggunakan kehendak es kesempurnaan besar untuk melukai musuh secara langsung, kata Xiao Chen sambil menarik pedang kecil itu, merasa itu sangat disayangkan. Namun, jika dia bisa memasukkan keinginan es ke dalam pedang musim dingin dari teknik pedang 4 musim, pedang musim dingin akan menjadi lebih kuat. Dari teknik bela diri yang beredar secara umum di dunia, peringkat surga adalah puncaknya. Namun, dengan budidaya Xiao Chen saat ini, wajar jika dia tahu bahwa ada teknik bela diri yang lebih kuat daripada teknik peringkat surga. Kebanyakan kultivator menyebut teknik bela diri yang melampaui teknik bela diri mendalam peringkat surga. Tebasan mendalam naga penakluk Xiao Chen adalah teknik bela diri yang melampaui peringkat surga. Siklus musim dari teknik pedang 4 musim, pertumbuhan tanpa akhir juga bisa dianggap sebagai teknik bela diri yang mendalam. Jika dia bisa menanamkan keinginan es ke dalam pedang musim dingin, satu-satunya gerakan ini mungkin bisa mencapai standar teknik bela diri yang mendalam. Dalam 1 bulan saya tidak bertemu Tuan Muda Wen, kekuatan Anda meningkat lagi. Mo Chen yang berjilbab berjalan masuk dengan santai dari luar halaman. Ada ekspresi kelelahan di wajahnya, dan semangatnya tampak agak sedih. Sepertinya dalam 1 bulan ini, dia telah kelelahan membuat harta karun rahasia tingkat sage untuk penguasa kota. Meskipun klan Mo besar, Mo Chen adalah satu-satunya yang bisa memurnikan harta karun rahasia. Paling banyak yang lain bisa memberikan bantuan, tapi jumlahnya tidak banyak. Namun, sejak Mo Chen keluar, itu berarti dia sudah selesai menyempurnakan harta karun rahasia dan hendak mengirimkannya. Xiao Chen berpikir sejenak dan mengetahui niatnya datang ke sini. Kamu ingin aku menemanimu ke Sateret Cloud City, kan? Juga, bahan penting untuk menyempurnakan pil asal surgawi hanya dapat dibeli di kota awan hancur. Mo Chen melanjutkan dengan lembut, sebelumnya, klan Liu sangat menderita. Mereka pasti akan menimbulkan masalah kali ini, jadi untuk mencegah kebocoran pergerakan kita, Anda dan saya akan bepergian sendiri. Bepergian sendirian juga baik-baik saja. Itu akan memungkinkan keduanya tiba di Sateret Cloud City lebih cepat. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak keberatan. Ayo pergi. Kami berangkat sekarang. Mo Chen memimpin Xiao Chen keluar dari Starry Cloud Island melalui jalan bawah tanah. Pergerakan mereka dirahasiakan. Selain sangat sedikit eselon atas klan Mo, tidak ada orang lain yang tahu bahwa keduanya telah pergi. Keduanya berjalan di permukaan laut, sosok mereka menghilang ke lautan luas. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Saat mereka melintasi lautan luas, mereka mengandalkan budidaya mereka untuk terbang. Memang benar, mereka tidak menemui masalah apapun. Itu adalah kota awan hancur di depan. Mo Chen menunjuk ke siluet samar sebuah kota di cakrawala lautan luas. Itu adalah kota yang didirikan di atas laut. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya dan mengamatinya dengan cermat. Sateret Cloud City adalah sebuah pulau luas yang telah diubah menjadi kota. Dari kejauhan tampak seperti kota di tepi laut.
Selain Sateret Cloud City, ada 7 kota serupa lainnya di laut dalam Cloud Sea Domain. 8 penguasa kota di kota-kota ini semuanya memerintah wilayah mereka sendiri dan merupakan kaisar semu. Posisi penguasa kota-kota awan hancur di Laut Awan Hancur setara dengan seorang bangsawan di dunia biasa, penguasa mutlak wilayah laut ini. Semua faksi lain harus mematuhi perintahnya. Hanya dengan begitu mereka bisa eksis di Sateret Cloud Sea. Jika mereka memberontak, dampaknya akan sangat buruk. Namun, dalam beberapa ribu tahun terakhir, penguasa kota Sateret Cloud City telah berubah berkali-kali. Selama seseorang adalah kaisar semu dan yakin bisa membunuh penguasa kota, seseorang dapat naik ke posisi penguasa kota dan menjadi penguasa kota awan hancur. Penguasa kota dari kota awan hancur saat ini menjadi penguasa kota dengan membunuh penguasa kota sebelumnya 100 tahun yang lalu. Selama 100 tahun terakhir, tidak ada faksi di Sateret Cloud City yang berani menentangnya. Ini adalah prinsip kekuasaan yang kuat. Banyak pembudidaya berjalan di laut, sama seperti keduanya. Sebagai pusat dari Sateret Cloud Sea, Sateret Cloud City tentu saja sangat populer. Itu jauh lebih sibuk daripada Starry Cloud Island. Ayo, langsung masuk kota dan pergi ke kediaman tuan kota dulu. Setelah itu, kami akan membeli bahan untuk menyempurnakan pil asal surgawi. Meskipun keduanya tiba dengan selamat di Sateret Cloud City, Mo Chen tidak memiliki banyak kegembiraan di wajahnya. Xiao Chen bisa memahami ini. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakan harta karun rahasia ini, Mo Chen harus memberikannya kepada orang lain agar mereka tetap bahagia. Dengan bakatnya, memberikan penghormatan ini benar-benar membatasi pertumbuhan klan Mo di Pulau Awan Berbintang. Tuntutan dari Sateret Cloud City setiap tahun membuat Mo Chen tidak memiliki banyak sumber daya selain yang dibutuhkan untuk mempertahankan klan. Jika Mo Chen berada di sekte besar, dengan bakat dan kecantikannya, dia pasti akan menerima sumber daya dalam jumlah besar. Dia akan jauh lebih berprestasi dan mungkin beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Sayangnya, klan Mo tampaknya sepenuhnya bergantung padanya. Jika dia pergi, klan Mo pasti akan tertelan di dunia predator ini. Apakah itu Nona Mo Chen yang di depan? Sebuah kapal perang hitam besar dengan spanduk berkibar dengan kaligrafi kata, Gu, melayang di belakang keduanya. Seseorang dengan pedang berharga berdiri di bawah panji. Pakaiannya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak anggun dan anggun saat dia memanggil Mo Chen. Ketika Mo Chen melihat orang ini, dia sedikit mengernyit. Kemudian, dia membisikkan identitas orang ini, penguasa kota muda kota awan patah, Gu Jiange. Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa kultivasi orang ini dapat diterima, seorang sage bela diri tingkat tinggi pada usia sekitar 30 tahun. Di benua Kunlun, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai talenta kelas 1. Haha, itu benar-benar Nona Mo Chen. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Karena kita bertemu satu sama lain, datanglah ke sini dan duduklah. Orang lain muncul di samping Gu Jiange, tampaknya berusia sama dan mengenakan pakaian yang bagus. Orang ini menunjukkan senyuman tipis. Namun, saat tatapan orang ini tertuju pada sosok indah Mo Chen, matanya menyembunyikan ekspresi bejat dan jahat. Sekilas terlihat jelas dia bukanlah orang baik. Tuan kota muda dari kota awan terpisah, Xi Feng. Tanpa diduga, penguasa kota muda dari Laut Awan Rusak dan Laut Awan Terpisah berada di kota awan hancur. Kedua pria ini adalah talenta luar biasa dari Cloud Sea Domain. Ayah mereka adalah kaisar semu, orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di domain Cloud Sea. Mo Chen merasa kesal di hatinya. Dia menolak, Mo Chen memiliki beberapa masalah penting yang harus diselesaikan. Saya hanya bisa meminta maaf karena menolak undangan Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Wajah Xi Feng berubah menjadi kayu. Pengawalnya segera memahami apa yang diinginkannya, dan melompat dari kapal perang untuk memblokir Xiao Chen dan Mo Chen. Nona Mo Chen, Tuan kota muda saya hanya mengundang Anda untuk minum dan mengobrol. Tidak perlu menolaknya begitu saja. Orang yang menghalangi Xiao Chen dan Mo Chen dengan tangan terentang di depan mereka adalah petapa bela diri tingkat medial yang berusia sekitar 50 tahun. Apakah kamu tidak mendengar bahwa nona mudaku memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani? Xiao Chen merasa tidak bahagia di hatinya. Dia sedang terburu-buru membeli bahan-bahan penting untuk pil asal surgawi dan tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Apakah ini tempatmu untuk berbicara? Ketika pengawal itu melihat bahwa Xiao Chen hanyalah seorang raja bela diri tetapi berani menunjuk ke arahnya, dia menjadi marah dan mengambil 3 langkah ke depan. Dengan setiap langkahnya, gelombang besar melonjak di permukaan laut, mengguncang lingkungan sekitar saat dia melakukan teknik gerakan yang sangat licik. Meski hanya 3 langkah, mereka sangat licik. Sosok pengawal itu berubah menjadi ilusi seperti sosok hantu. Kemudian, dia menghantam dengan telapak tangannya, seperti mangsa berburu elang, mencoba meraih kepala Xiao Chen. 9 transformasi naga jelajah. Sosok Xiao Chen gemetar dan berubah menjadi ilusi. 9 sosok muncul, semuanya bergerak berbeda dan memiliki ekspresi berbeda.
Dibandingkan dengan teknik gerakan hantu itu, teknik Xiao Chen membuatnya sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Pengawal itu mau tidak mau kehilangan arah pada saat itu juga, merasa tidak mampu menyerang. Meskipun pengawalnya tidak dapat melihat melalui teknik gerakan Xiao Chen, itu tidak berarti bahwa Xiao Chen tidak dapat melihat melalui teknik gerakannya. 9 sosok itu bergabung kembali menjadi satu dan menekan dengan Vital Qi yang melonjak. Kepala naga berwarna biru terbentuk di kepalan tangan. Ini adalah tinju cakar naga yang sudah lama tidak digunakan Xiao Chen. Naga itu meraung dan memukul dada pengawalnya, menjatuhkannya jauh dan tidak memberinya kesempatan untuk bangkit lagi. Tangan kiri Xiao Chen terbuka menjadi cakar, menghubungkan kepala ke ekor. Azure Dragon yang terbentuk dari Vital Qi murni terbang dengan mengamuk dan menghantam pengawal ini ke udara sekali lagi. Tuan Muda Xi, maafkan pelanggaran ini. Mo Chen memang memiliki masalah mendesak. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu dengan dingin, Mo Chen melanjutkan perjalanannya. Tempat ini adalah lautan awan yang hancur, jadi dia tidak takut pada kedua orang ini. Saat Si Feng menyaksikan sosok Mo Chen yang menghilang, dia menahan amarahnya. Jika ini adalah lautan awan terpisah, mari kita lihat apakah dia berani menyingkirkanku seperti itu. Gu Jiange tersenyum dan berkata, dia hanya seorang gadis. Saudara Si, tidak perlu marah seperti itu. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Menurutmu aku ini siapa? Saya adalah penguasa kota muda dari kota awan terpisah. Meskipun aku berulang kali mengajaknya, dia tetap menolakku. Kali ini, dia bahkan menyerang pelayanku, tegur Si Feng dengan niat membunuh di wajahnya. Gu Jiange tidak membalasnya. Sebaliknya, dia berkata, siapa orang di sampingnya itu? Ia tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, namun tubuh fisiknya sangat kuat. Dia tidak terlihat seperti seorang kultivator klan Mo. Si Feng berkata dengan dingin, orang ini sangat berani, bahkan berani menyerang orang-orang klan Siku. Gu Jiange berkata dengan cemberut, biarkan masalah ini diselesaikan dulu. Kali ini, kami 8 tuan kota muda berkumpul di kota awan hancur untuk mendiskusikan perjalanan kami ke Gunung Harta Karun. Kita tidak boleh terlambat. Setelah diingatkan tentang perjalanan ke Gunung Harta Karun, Si Feng yang marah menjadi tenang. Dia hanya menatap sosok Xiao Chen, tapi niat membunuh di matanya tidak pernah memudar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Xiao Chen menyaksikan Mo Chen berjalan di depannya dalam diam, dia merasakan kesedihan di hatinya. Terkadang, menjadi terlalu cantik itu bermasalah. Adapun seperti apa sebenarnya penampilan Mo Chen, dia tidak bisa melihat dengan jelas, karena dia mengenakan kerudung. Namun, ketika dia mempertimbangkan siluet sosoknya yang sangat indah, matanya yang seperti bintang, kulitnya yang putih, dan bagaimana berbagai talenta luar biasa dari Cloud Sea Domain mengejarnya, dia yakin bahwa dia cantik. Namun, di Cloud Sea Domain di mana yang kuat memakan yang lemah, tanpa perlindungan klan, kecantikan hanya membawa bencana. Pasti sulit bagi Mo Chen untuk bertahan selama bertahun-tahun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Si Feng dan Gu Jiange mengendarai kapal perang ke kota, masuk tanpa hambatan. Mereka bahkan berhasil tiba di kediaman tuan kota sebelum Mo Chen. Sudah ada 6 orang yang menunggu di aula besar kediaman Raja Kota. Senjata ke-6 orang ini luar biasa. Mereka semua memiliki sikap bangga, memancarkan kesombongan dari seluruh keberadaan mereka. Orang-orang ini adalah petapa bela diri tingkat tinggi. Untuk mencapai budidaya seperti itu di usia muda, mereka memang berhak untuk merasa bangga dengan domain Cloud Sea. Orang yang duduk di tengah adalah penguasa kota muda dari kota awan yang hancur, yang ayahnya, seorang kaisar semu, memerintah laut awan yang hancur. Orang lain juga memiliki latar belakang yang luar biasa, tidak kalah dengan orang yang berada di tengah. Mereka adalah tuan muda kota dari domain Cloud Sea. Dengan kedatangan Si Feng dan Gu Jiange, tuan kota muda dari 8 kota besar di domain lautan awan telah berkumpul. Penguasa kota muda kota awan hancur, Wang Jue, berdiri untuk menyambut pendatang baru sambil tersenyum. Kakak Si, kakak Gu, kenapa kalian berdua terlambat? Si Feng berkata dengan sedih, kami menemui beberapa masalah dalam perjalanan. Jika bukan karena memberikan wajah kepada saudara Wang, saya akan langsung membalikkan badan. Ekspresi Wang Jue sedikit berubah. Yang lainnya mengungkapkan ekspresi tertarik saat mereka dengan cepat menanyakan apa yang terjadi. Saat Si Feng berbicara tentang pertemuannya dengan Mo Chen, dia menghiasi ceritanya. Mo Chen ini benar-benar menganggap dirinya sebagai burung phoenix emas. Dia hanya mengendalikan satu klan peringkat 6 yang tidak penting, namun dia berani menunjukkan emosinya kepadaku dan bahkan bawahanku dipukuli. Pada titik ini, Si Feng berhenti sejenak. Dia melirik Wang Jue dan berkata, Saudara Wang, saya tahu kamu tertarik pada gadis ini, jadi saya memberi Anda sedikit wajah dan tidak kehilangan kesabaran saat itu. Namun, kali ini, kami bekerja sama untuk mencari pertemuan tak terduga di Gunung Harta Karun. Apapun yang terjadi, Anda harus memberi saya sejumlah kompensasi. Tuan Muda Kota Frost Cloud City, Meng Xingwen, tersenyum setuju. Status seperti apa yang kita miliki?
Dengan membalikkan tangan, kita bisa menghancurkan klan peringkat 6. Mo Chen ini agak tidak pantas, dia bahkan berani menyerang bawahan Kakashi. Itu memang terlalu tidak pantas. Kita benar-benar harus menunjukkan emosi kita pada Mo Chen ini. Saudara Wang, kamu tidak bisa melindunginya lagi. Yang lain sepertinya telah memikirkan sesuatu dan mengambil kesempatan itu untuk menambah tekanan. Orang-orang ini sudah lama tergiur melihat kecantikan dan keterampilan pemurnian unik Mo Chen. Namun, dia berada di Sateret Cloud Sea, dan mereka tidak berani memaksakan diri. Di sisi lain, mereka gagal memenangkan hatinya dengan pesona mereka. Pada akhirnya, orang yang mendapat manfaat pasti adalah Wang Jue. Tentu saja, 7 orang lainnya tidak merasa senang dengan hal ini. Di Cloud Sea Domain, orang-orang ini seperti bangsawan, memiliki pengaruh besar. Mereka adalah para tiran lokal, yang terbiasa bersikap sombong, keras kepala, dan mendominasi. Tuan kota muda ini sudah lama kehilangan kesabaran terhadap Mo Chen. Jika bukan karena Wang Jue, mereka pasti sudah menggunakan cara jahat. Ekspresi Wang Jue berubah. Segera, dia tersenyum dan berkata, saya tahu kalian semua sedang berpikir. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis mempengaruhi persahabatan kita. Sejujurnya, kesabaranku juga mulai berkurang. Selama ini, Wang Jue berencana mendapatkan gadis itu dan kekayaannya. Dia ingin mengandalkan pesonanya untuk menaklukkan Mo Chen. Kemudian, dia tidak hanya akan mendapatkan hatinya tetapi juga metode pemurnian klan Mo. Namun, meski telah bekerja keras selama bertahun-tahun, ia masih belum membuahkan hasil. Sekarang yang lain mempersulitnya, dia memanfaatkan situasi ini untuk berhenti membuang-buang waktu. Mata Si Feng berbinar. Dia tidak mengira kata-katanya yang biasa-biasa saja akan mempunyai efek seperti itu. Dia berkata, kalau begitu, Saudara Wang, apa rencanamu? Apa rencanaku? Wang Jue tersenyum dingin dan berkata, sebentar lagi, dia akan membawa harta karun rahasia ke kediaman Tuan Kota. Saat itu, saya akan memberinya satu kesempatan terakhir. Kalau dia masih tidak setuju, hehe. Saya hanya akan melakukannya dengan paksa. Adapun bagaimana saudara-saudara ingin melakukannya, saya tidak akan peduli. Hahaha, Si Feng tertawa keras. Saudara Wang, kamu benar-benar tulus. Ini menguntungkan Mo Chen. Saudara Wang memiliki posisi tertinggi di sini. Anda menunjukkan begitu banyak gairah dan bahkan memberinya begitu banyak wajah, tapi dia menolaknya. Apapun yang menimpanya, tanggung jawabnya. Wang Jue duduk dan menyesap teh. Mari kita lanjutkan topik kita sebelumnya. Gunung harta karun itu penuh dengan bahaya. Ia tidak hanya memiliki banyak binatang tetapi juga boneka tempur yang disempurnakan oleh Sekte Li Api, banyak jebakan, formasi, dan batasan. Hanya dengan 8 klan kita bekerja sama kita dapat memperoleh manfaat terbesar. 2 asosiasi pedagang besar di Cloud Sea Domain pasti akan mengirim orang. Ada juga beberapa orang tua dari Cloud Sea Domain yang tidak akan bisa menolak. Orang-orang ini bukanlah orang yang paling mengkhawatirkan. Saya hanya khawatir akan ada orang-orang dari Laut Selatan dan Laut Utara. Itu bukan masalah. Tempat sekecil Cloud Sea Domain tidak akan menarik perhatian orang-orang ini. Biarpun mereka datang, lalu kenapa? Naga yang perkasa bukanlah tandingan ular di tanah. Dengan 8 klan kami bekerja sama, mereka harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Catatan TL, naga yang kuat tidak dapat menindas ular, ini berarti bahwa orang yang kuat tidak dapat mengalahkan seseorang yang memiliki keunggulan di dalam negeri. Saat ke-8 orang tersebut berdiskusi, mereka mempertimbangkan segala macam variabel untuk perjalanan ke Gunung Harta Karun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar kediaman Tuan Kota, Xiao Chen mencoba masuk bersama Mo Chen. Namun, para penjaga menghentikannya. Tuan Kota Muda memerintahkan agar hanya Nona Mo Chen saja yang boleh masuk. Para pelayan tidak boleh masuk, salah satu penjaga yang bangga di gerbang berkata dengan dingin kepada Xiao Chen. Xiao Chen sedikit mengernyit, tidak menyukai nada bicara pihak lain. Sudahlah, Tuan Muda Wen, pergilah ke toko jamu di kota dulu. Aku akan menemuimu nanti, kata Mo Chen dengan suara lembut. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, berhati-hatilah. Mo Chen tersenyum tipis. Haha, itu baik-baik saja. Saya sudah datang ke kediaman raja kota ini beberapa kali. Ini bukan sarang harimau. Tunggu saja aku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat Mo Chen memasuki kediaman tuan kota menimbulkan firasat buruk di hati Xiao Chen. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik untuk pergi, menempelkan seutas rasa spiritualnya pada Mo Chen. Jika dia dalam bahaya, dia bisa segera datang. Meski keduanya bekerja sama, persahabatan mereka tidak terlalu erat. Namun, Xiao Chen adalah seseorang yang menepati kata-katanya. Dia telah berjanji untuk menjadi pengawal Mo Chen selama 1 tahun, jadi dia akan memastikan keselamatannya selama periode tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kediaman tuan kota penuh dengan para ahli. Dengan kekuatannya saat ini, menerobos masuk akan sulit. Namun demikian, jika sesuatu benar-benar terjadi,
Bahkan jika Kaisar Semu muncul, Xiao Chen akan membawa Mo Chen keluar tanpa berpikir dua kali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Toko ramuan terbesar di Sateret Cloud City disebut Medicinal Cauldron Pavilion. Para penggarap membutuhkan obat untuk cedera, untuk budidaya, dan untuk bantuan dalam menerobos kemacetan. Dimanapun lokasinya, toko jamu akan menikmati bisnis yang bagus. Tidak terkecuali kota besar seperti Sateret Cloud City. Sungai-sungai melintasi kota, membentuk danau-danau yang memungkinkan orang melakukan perjalanan tanpa hambatan. Xiao Chen menurunkan perahu kecil dan membayar sejumlah koin astral. Kemudian, tukang perahu berangkat, membawanya ke Medicinal Cauldron Pavilion. Perahu itu bergerak, dan setelah beberapa kali belokan, tukang perahu tua itu memanggil Xiao Chen, "Pahlawan muda, kita telah sampai di pavilion kuali obat." Xiao Chen keluar dari perahu dan melihat sekeliling. Kawasan itu dipenuhi perahu-perahu yang diparkir. Sebuah pavilion yang tampak kuno di tepi sungai memiliki papan nama bertuliskan, Pavilion Kuali Obat. Dia mendorong perahu dan melompati sungai untuk mendarat di depan pavilion obat Cauldron dan berjalan masuk dengan langkah besar. "Hehe, pelanggan, apakah Anda kesini untuk membeli obat pil, bahan obat pil, atau kuali obat yang sudah jadi? Atau mungkin Anda ingin menjual jamu?" Seorang staf yang penuh perhatian segera mendatangi Xiao Chen dan melayaninya sambil tersenyum. Namun, melihat bahwa Xiao Chen hanyalah seorang raja bela diri, staf ini tidak menunjukkan terlalu banyak rasa hormat, hanya kesopanan dasar kepada pelanggan. Xiao Chen tersenyum tipis ketika dia mengamati staf ini dengan sangat hati-hati. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ekspresi jijik di mata staf itu? Sangat bagus. Karena pandangan para staf pun sangat tinggi, maka pavilion kuali obat ini tidak akan mengecewakanku. Jamu yang ingin saya beli nilainya melebihi 100 juta koin astral. Jika saya bisa membeli semuanya di pavilion kuali obat ini, saya tidak akan pergi ke tempat lain. 100 juta koin astral adalah 1 juta koin astral hitam. Petapa bela diri kelas unggul biasa tidak akan memiliki begitu banyak. Staf memandang Xiao Chen dengan keraguan tentang kemampuannya mengeluarkan begitu banyak koin astral hitam dan tersenyum malu. "Sobat, apakah kamu bercanda?" Xiao Chen tidak peduli dengan penjelasannya. Dia dengan santai memberi orang ini 100 koin astral hitam dan memberinya daftar ramuan herbal. "Ini jamu yang ingin saya beli. Jika Anda memilikinya, saya ingin masing-masing 10 set." Dengan koin astral hitam di tangan, ekspresi staf segera berubah. Setelah dia melihat daftarnya, dia begitu gembira hingga tangannya gemetar. Ekspresi yang mengkhianati niat staf untuk menyanjung Xiao Chen muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tamu yang terhormat, silakan ikut dengan saya dan istirahat dulu di dalam. Saya akan segera pergi dan mengundang manajer keluar." Banyak kultivator di aula besar melihat penampilan staf yang terkejut, yang membuat mereka bertanya-tanya pesanan besar macam apa yang bisa menyebabkan staf pavilion Medicinal Cauldron kehilangan ketenangan mereka. Semua pembudidaya ini memandang Xiao Chen dengan keraguan di wajah mereka, bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Di area dalam, staf Medicinal Cauldron Pavilion mengatur dua pelayan cantik untuk menunggu Xiao Chen. Mereka membawakan teh herbal, pot dupa, dan sepiring buah roh, dengan sangat memperhatikan kebutuhannya. Xiao Chen pernah mengalami resepsi yang lebih megah sebelumnya. Tentu saja, dia tidak merasa dilindungi undang-undang. Dia mencicipi teh, memakan buah roh berkualitas tinggi, dan mengobrol dengan dua pelayan wanita. Pada saat yang sama, dia mendapat informasi tentang kota awan hancur dan gunung harta karun Sekte Li Api. Manajer pavilion kuali obat segera bergegas dengan cemas. Saat dia masuk, dia tersenyum dan berkata, "Maafkan kami atas penerimaan yang tidak memadai. Mohon maafkan kami untuk itu. Tamu yang terhormat, maafkan kami untuk itu." Dihadapkan dengan pesanan besar sebesar 1 juta koin astral hitam, sang manajer mau tidak mau kehilangan ketenangannya. Pesanan dalam jumlah besar ini setara dengan pendapatan setengah tahun. Xiao Chen meletakkan cangkir teh dan melambaikan tangannya. "Selama kamu mendapatkan apa yang aku inginkan, aku tidak peduli dengan resepsinya." Senyuman sang manajer membuat matanya menjadi sipit. "Tamu yang terhormat, untungnya, Anda datang ke pavilion kuali obat saya. Jika Anda pergi ke toko jamu lain, Anda tidak akan bisa membeli beberapa item. Sekalipun Anda bisa mendapatkan semuanya, Anda tidak akan bisa mendapatkan 10 set. Buah herbal kuning berumur 8.000 tahun, lingsi salju surgawi berumur 5.000 tahun, buah ginseng berumur 7.000 tahun, bunga berlapis emas 5 warna, salah satu dari mereka sangat berharga. Beberapa di antaranya bahkan hanya ditemukan di lelang." Manajernya sangat akrab dengan berbagai tumbuhan. Ketika Xiao Chen mendengar bahwa manajernya memiliki stok, dia bersukacita dalam hatinya. Bahkan perkenalan panjang lebar pun terdengar sangat enak di telinganya. "Untungnya, pavilion kuali obat saya memiliki akumulasi yang cukup besar, dan kami sering mengadakan berbagai macam lelang. Semua ramuan yang diminta tamu terhormat, serta persyaratannya, tersedia. Namun, harganya." Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman tipis.
Dia sekarang kaya, hanya koin astral hitam saja yang masih mencapai lebih dari 20 juta. Jika dia menjual semua harta yang dia miliki, kecuali Vena Roh Kudus, dia akan bisa mendapatkan 100 juta koin astral hitam. 1 juta koin astral hitam bagaikan setetes air di lautan baginya. Dia bisa mengeluarkan jumlah ini kapan saja. Xiao Chen menjentikkan jarinya, dan cincin spasial terbang keluar. Manajer menggunakan energi mentalnya untuk memindainya dan melihat tumpukan koin astral hitam, jumlah yang sangat besar. Wajah manajer itu berseri-seri dalam kegembiraan yang tak tertahankan. Namun, ketika dia mencoba meraih cincin itu, dia hanya menangkap udara. Xiao Chen menarik kembali cincin spasial itu. Manajer merasakan kehilangan di hatinya. Tidak lagi menyimpan keraguan, dia membuka tangannya, dan sebuah kotak sulaman berisi ramuan muncul di telapak tangannya. Xiao Chen berdiri dan memeriksanya dengan cermat. Memulihkan kekuatannya bergantung pada pil asal surgawi. Dengan urusan sepenting itu, dia tidak bisa sembarangan dengan bahan-bahannya. Lumayan, semuanya nyata, dan usianya tepat. Paviliun Kuali Obat memang merupakan merek yang memiliki reputasi baik, puji Xiao Chen setelah memeriksa semuanya. Dia menyerahkan uang dengan satu tangan dan menerima barang dengan tangan lainnya, menyelesaikan transaksi ini dengan lancar dan sukses. Manajer itu dengan hati-hati menyimpan koin astral hitam dan tersenyum. Saat berbisnis, kepercayaan itu penting. Anda membayar untuk setiap kualitas. Nanti jika tamu terhormat membutuhkan sesuatu, tamu terhormat bisa langsung datang kepada saya. Pemegang saham utama kami, Asosiasi Pedagang 9 Kuali memang memiliki kehadiran di seluruh domain Cloud Sea. Selain resep alkimia, kami juga menangani semua aspek lainnya. Manajer memanfaatkan kesempatan ini, jelas ingin berteman dengan Xiao Chen. Pikiran Xiao Chen berpacu. Lalu, dia tersenyum dan berkata, "Saya Wen Ziran. Manajer, tidak perlu terus memanggilku tamu terhormat. Saya mendengar dari staf bahwa ada kuali obat di toko juga. Kuali obat yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pil obat tetapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan. Jika Mo Chen memiliki kuali obat kelas atas, tingkat keberhasilannya mungkin meningkat saat menyempurnakan pil asal surgawi." Mata manajer itu berbinar. Dia segera berkata, "Tuan Muda Wen tertarik. Kalau begitu, saya akan menunjukkan kepada Anda harta karun toko kami, kuali obat Phoenix surgawi." Saat Xiao Chen hendak menjawab, sesuatu mengejutkannya, Mo Chen dalam masalah. "Manajer, tolong pegang kuali obat Phoenix surgawi untukku sebentar. Saya memiliki sesuatu yang mendesak yang harus saya tangani sekarang." Sosok Xiao Chen muncul dengan ekspresi cemberut sebelum manajer bisa menjawab. Dia hanya meninggalkan angin kencang yang penuh dengan niat membunuh, yang bertahan lama di dalam ruangan. Dalam sekejap, Xiao Chen benar-benar menghilang dari depan manajer. Ekspresi manajer berubah. Dari mana tokoh utama ini berasal? Tanpa diduga, dia datang ke tempat kecil seperti Sateret Cloud Sea. Mungkinkah karena gunung harta karun itu muncul? Saya harus memberitahu Tuan Muda tentang orang ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kota awan hancur, kediaman Tuan Kota. Mo Chen mengikuti para penjaga ke depan dan tiba di aula besar. Ketika dia melihat Tuan Muda Kota dari berbagai kota duduk di sana, perasaan buruk segera muncul di hatinya. Perasaan ini semakin menguat ketika si Feng dari kota awan terpisah bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ekspresi jahat dan bejatnya, menatap lurus ke arah Mo Chen. Di balik tabir, ekspresi Mo Chen tidak berubah. Dia baru mulai merencanakan sambil dengan tenang maju ke depan dan mengangkat satu tangan. Harta karun rahasia terbang satu per satu. Pauldron, pelindung dada, pelindung kaki, chainmail, helm, tidak ada yang kurang. Ini adalah satu set lengkap harta karun rahasia kelas Sage. Set baju besi itu berkilau dengan banyak warna, membuat mata semua orang berkilauan karena pujian. Jika digabungkan, semua harta karun rahasia ini akan lebih kuat daripada harta karun rahasia tingkat raja pada umumnya. Setiap harta karun rahasia memiliki formasi yang terhubung satu sama lain. Ketika diaktifkan, mereka akan membentuk formasi yang hebat. Ekspresi sangat senang muncul di mata Wang Jue. Dia melompat, dan harta karun rahasia secara otomatis melekat pada tubuhnya, dengan cepat membentuk satu set battle armor yang luar biasa yang tampaknya tidak memiliki cacat apapun. Metode pemurnian unik klan Mo memang luar biasa. Ini benar-benar membuka mata. Nona Mo Chen sangat berbakat dan sangat cantik. Kumpulan harta karun rahasia ini tidak hanya lebih enak dipandang dibandingkan harta karun rahasia tradisional, tetapi juga sama kuatnya. Seluruh garis formasi pada masing-masing bagian merupakan suatu formasi yang berdiri sendiri. Namun, jika digabungkan, itu adalah formasi lengkap lainnya. Saat Wang Jue memeriksa armornya, senyumannya tetap ada. Dia tidak segan-segan memujinya. Setelah beberapa saat, dia melepas harta karun rahasia dan menyerahkannya kepada bawahannya untuk disimpan dengan benar. Kebanyakan orang tidak memiliki energi mental kuat yang dimiliki Xiao Chen dan tidak dapat memasang tanda spiritual mereka sekaligus.
Satu set harta karun rahasia yang lengkap memiliki banyak bagian. Saat ini, masih ada urusan penting lainnya yang harus ditangani. Tentu saja, Wang Jue tidak akan membuang waktu untuk menetapkan tanda spiritualnya sekarang. Ekspresi Mo Chen tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, Tuan Kota Muda terlalu sopan. Keterampilan pemurnian klan Mo tidak sehebat yang dikabarkan. Apakah begitu? Anda pikir saya terlalu sopan? Sebenarnya, menurutku juga begitu. Kesopanan ini, tentu saja, bukanlah kesopanan yang sebenarnya. Senyuman tipis muncul di wajah Wang Jue saat dia berkata, Nona Mo Chen, Anda tahu bagaimana perasaan saya terhadap Anda. Selama bertahun-tahun ini, saya sangat sopan dan santun kepada Anda, mengikuti semua etika yang benar. Tuan muda ini bertanya padamu sekarang, apakah kamu bersedia atau tidak? Suasana di aula besar tiba-tiba berubah dingin ketika 8 pasang mata menatap Mo Chen. Langkah kaki yang mendesak bergema, inilah para pejuang yang dibina oleh kediaman Tuan Kota. Suara yang tak henti-hentinya memberikan tekanan besar pada hati setiap orang. Selama Mo Chen mengatakan tidak, rentetan serangan akan segera menghujaninya. Begitu dia ditangkap, wanita tercantik di Cloud Sea Domain akan menjadi tawanan mereka. Ekspresi Mo Chen tetap tenang. Dia sudah lama mengantisipasi pemandangan di hadapannya. Jika seorang gadis yang sangat cantik dan terkenal, tidak memiliki dukungan yang kuat atau kekuatan yang luar biasa di dunia predator ini, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi mainan orang lain. Kehidupan tidak mempunyai akar, itu melayang seperti debu. TL Not, kehidupan tidak memiliki akar, itu melayang seperti debu. Ini adalah bagian dari sebuah puisi. Artinya hidup tidak dapat diprediksi, dan perubahan dapat terjadi kapan saja. Namun, hari ini datang terlalu cepat. Jika beberapa saat kemudian, jika Mo Chen telah memperoleh buku karya surgawi dan membuat satu set lengkap harta karun rahasia tingkat raja, dia bisa melawan Kaisar Semu. Mo Chen, kamu tidak punya pilihan. Saya akan bertanya sekali lagi, apakah Anda bersedia atau tidak? Wang Jue tiba-tiba berdiri dan maju 3 langkah. Dengan setiap langkahnya, dia memancarkan aura yang kuat. Langkahnya tergesa-gesa, dan tatapannya seperti pedang saat dia melihat ke arah Mo Chen. Keinginan yang tak terselubung membara seperti api di mata Wang Jue seolah dia ingin memakan Mo Chen hidup-hidup. Mata Si Feng berkedip. Gel, jangan mengecewakanku dan sangat setuju. Yang lain berpikiran sama dengan Si Feng. Jika Mo Chen setuju dan menjadi milik eksklusif Wang Jue, mereka bisa melupakan untuk menumpangkan tangan padanya. Mo Chen tersenyum tipis dan dengan ganas merobek cadar yang menutupi wajahnya. Anda bertanya kepada saya apakah saya bersedia. Izinkan saya menanyakan hal yang sama, apakah Anda bersedia? Begitu tabirnya terbuka, Wang Jue, yang bergegas mendekat dengan aura yang kuat, meringis seolah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu, dia melangkah mundur. Setelah itu, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Tangan kanannya menunjuk ke arah Mo Chen, gemetar, sambil gemetar, kamu, tidak heran kamu tidak pernah membuka tabir ini dalam 3 tahun. Bisa. Dari 7 orang lainnya, mereka yang sedang minum teh menjatuhkan cangkirnya, menyebabkan cangkirnya pecah. Kengerian memenuhi seluruh mata mereka. Wajah cantik dalam ingatan semua orang kini memiliki 2 bekas luka yang mencolok, 1 di setiap pipi. Bekas luka yang panjang membuat penampilan seperti peri itu tampak aneh. Mereka seperti kelabang yang meliuk-liuk di kulit putih Mo Chen. Mo Chen mengenakan cadar sekali lagi dan menatap Wang Jue, yang terjatuh ke tanah dan belum pulih akalnya. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi mengejek dan menghina. Kamu bisa pergi sekarang. Wang Jue bangkit. Tidak ingin melihat ke arah Mo Chen lebih lama lagi, dia menunjuk ke pintu dan berkata, saya akan menganggap seolah-olah masalah hari ini tidak pernah terjadi. Mo Chen berbalik dan menuju keluar aula besar selangkah demi selangkah. Aula besar itu sunyi. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Keindahan terbaik dari domain Cloud Sea benar-benar merusak penampilannya sendiri dan berubah menjadi wanita paling jelek di domain Cloud Sea. Tunggu, saat Mo Chen hendak keluar dari aula besar, Si Feng, yang terus menatap sosoknya, tiba-tiba berteriak, semuanya, tolong bantu aku menghentikan gadis ini. Saya akan membagi penghasilan saya dari perjalanan ke Gunung Harta Karun dengan semua orang. Hehe, meski penampilannya rusak, sosoknya masih cukup bagus. Setelah menutupi wajahnya dan meredupkan lampu, itu tidak masalah. Haha, Kakashi, kamu benar-benar kejam. Itu benar, setelah menutupi wajahnya dan meredupkan cahaya, kami tidak dapat melihat apapun. Yang lain awalnya tidak peduli. Namun, ketika mereka mendengar Si Feng mengatakan bahwa dia akan membagi bagiannya dengan yang lain, mereka tergoda. Semuanya melompat dan meluncurkan diri ke arah Mo Chen. Kemarahan muncul di wajah Mo Chen. Dia mendorong dari lantai dan dengan cepat terbang keluar. Kaki 8 tuan kota muda terus bergerak saat mereka mengejar Mo Chen tanpa henti. Kemudian, mereka mengelilinginya di halaman depan sebelum aula besar. Para prajurit di sekitar juga mengejar dan bergabung dalam pengepungan.
Mawar multiflora yang seperti darah menyebarkan kesedihan. Liontin berwarna darah yang tergantung di dada Mo Chen memancarkan cahaya merah terang. Kelopak bunga multiflora merah beterbangan dalam aliran yang tak ada habisnya. Segera, mereka menutupi halaman depan yang luas, terbang kemana-mana. Gelombang kesedihan melonjak, menyebar ke segala arah. Kebingungan muncul di mata semua orang. Kesedihan berkembang di hati mereka, hal-hal masa lalu yang sangat menyakitkan muncul di benak mereka. Mo Chen mengambil kesempatan ini dan mendorong tanah, terbang menjauh. Namun, kediaman tuan kota dijaga ketat, sehingga sangat sulit untuk mencari jalan keluar. Dia tidak bisa sering menggunakan multiflora rose pendant. Segera, 8 tuan kota muda memblokirnya lagi. Keributan aneh itu mengagetkan para ahli tersembunyi di kediaman Raja Kota. Beberapa martial sage tingkat Grandmaster muncul di atap, dengan dingin mengawasi semuanya. Tingkat budidaya Mo Chen tidaklah rendah, dia adalah petapa bela diri tingkat medial. Selain itu, dia memiliki 9 api berbeda di tubuhnya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tidak akan lebih lemah dari tuan kota muda ini. Faktanya, dia mungkin lebih kuat. Namun, di kediaman tuan kota ini, banyak ahli yang mengelilinginya. Kekuatannya tidak banyak berguna di sini. Setelah dia berusaha sekuat tenaga, gerbangnya tampak begitu dekat. Namun, dia tidak dapat menagih biaya melalui mereka. Dalam sekejap, luka menutupi tubuh Mo Chen. Darah yang mencolok menodai pakaiannya. Di antara 8 tuan kota muda, serangan Si Feng adalah yang paling kejam. Beberapa kali, dia menggunakan gerakan membunuh dan memukul mundur Mo Chen 100 meter, menyebabkan dia muntah darah. Pelacur jelek, mengingat penampilanmu, beruntunglah tuan muda ini menginginkanmu, namun kamu berani untuk tidak patuh. Anda benar-benar ingin dipukuli. Menemukan peluang, Si Feng melangkah maju dan meninju, mengirim Mo Chen, yang menghalangi dengan tangan bersilang, terbang lagi. Mo Chen mendarat di tanah dan berguling sejauh 100 meter. Kerudungnya terlepas, memperlihatkan wajah jeleknya sekali lagi. Seketika, para prajurit yang berpartisipasi dalam serangan itu semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan melangkah mundur. Betapa jeleknya, itu mengagetkan saya. Inilah keindahan terbaik dari Cloud Sea Domain. Tidak kusangka aku memimpikannya sepanjang waktu. Ternyata dia jelek sekali. Memang, jika saya tahu lebih awal, saya akan menyerang dengan kekuatan lebih besar. Orang-orang di sekitarnya tampak jijik pada Mo Chen, yang tergeletak di tanah. Kutukan terdengar tanpa henti. Mo Chen tidak menunjukkan kesedihan atau kesengsaraan. Dia hanya menunjukkan ejekan dan ekspresi yang mengatakan bahwa dia telah melihat keburukan dunia. Dia menatap dingin orang-orang yang pernah memuji kecantikannya. Kini, sikap mereka berubah karena perubahan penampilannya. Mereka langsung melontarkan kata-kata jijik, bahkan mengungkapkan penyesalan karena tidak menyerang secara gencar. Senyuman jahat terlihat di bibir Si Feng. Terima kasih semuanya telah membantu. Hehe, saya akan memberi pelajaran pada wanita ini terlebih dahulu. Ledakan. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Raungan naga bergema, dan gerbang kediaman tuan kota tiba-tiba hancur. Batu beterbangan kemana-mana, dan mayat para penjaga meledak di udara. Darah menghujani, dan sesosok tubuh berlari dengan kecepatan kilat. Yang datang tentu saja adalah Xiao Chen. Dia bergegas dari paviliun kuali obat ke kediaman tuan kota secepat mungkin. Para penjaga sengaja mempersulitnya, menunda dia untuk sementara waktu. Jadi dia kehilangan kesabarannya dan merobohkan gerbang kediaman tuan kota dengan satu pukulan. Sebagai raja bela diri belaka, bagaimana para penjaga bisa bertahan dari pukulan yang mengandung begitu banyak kekuatan? Di tengah darah, semua orang menyaksikan Xiao Chen, yang mengenakan pakaian biasa bergantian putih dan biru, turun ke tanah dengan sangat cepat. Dia mendarat dengan kuat, dan angin kencang menyapu sekeliling. Angin menderu kencang mengandung kemarahan Raja Naga Azure, Xiao Chen. Ini menyapu para penggarap dengan budidaya yang lebih lemah ke langit dan melemparkan mereka jauh ketika mereka berteriak ketakutan. Ketika Xiao Chen mendarat, hal pertama yang dilihatnya adalah kondisi Mo Chen yang tergeletak di tanah, dan 2 bekas luka panjang mirip kelabang di wajahnya. Sekilas, terlihat jelas bahwa itu bukanlah hal baru. Bekas luka itu tampak tertanam dalam di dagingnya, menyatu ke dalam dirinya. Mereka membuat wajah yang tadinya cantik tampak sangat jelek. Selain itu, tubuh Mo Chen dipenuhi dengan luka-luka baru, luka pedang, dan segala macam memar. Tubuh lemah itu telah mengalami banyak kerusakan. Xiao Chen melangkah maju dan tiba di hadapan Mo Chen. Dia memegang tangan kanannya dan berbisik, "Maaf, aku seharusnya ikut denganmu." Mo Chen ingin menarik tangannya. Namun, dia menemukan bahwa tangan Xiao Chen sangat kuat, dia tidak bisa menarik diri. Saat dia memegang tangan Xiao Chen, yang dia rasakan bukanlah kehangatan, melainkan dingin. Tangannya sudah sedingin es, tapi tangan Xiao Chen lebih dingin. Ini adalah hawa dingin yang menusuk tulang, sangat dingin. Namun, Mo Chen tidak merasa takut. Dia mengungkapkan senyuman di wajahnya saat dia berkata, "Tidak perlu meminta maaf."
Dengan penampilanku, semua orang di bawah langit meninggalkanku, namun kamu masih memegang tanganku. Bagaimana aku bisa iri padamu? Jari-jari Mo Chen yang halus dan indah memancarkan sedikit cahaya. Lalu dia menyodok dahi Xiao Chen, dan tanda spiritual masuk dengan cepat di antara alisnya. Xiao Chen tercengang. Ini adalah tanda spiritual Solar True Flame. Dia baru saja memberikan Solar True Flame kepadanya sepenuhnya. Saya membatalkan perjanjian. Kamu harus pergi. Mo Chen tersenyum pada Xiao Chen dengan ekspresi tertekan. Haha, kamu ingin pergi. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Si Feng memandang Xiao Chen dan tersenyum dingin. Berat, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku sedang bersiap untuk pergi mencarimu setelah aku berurusan dengan wanita jalang ini. Bagus, kamu menyerahkan dirimu kepadaku. Ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mengambilnya. Sebaliknya, kamu menerobos masuk ke dalam gerbang neraka. Si Feng meraung dan melepaskan auranya. Hukum sage surgawi menari dengan liar di belakangnya. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan cahaya terbentuk dengan cepat di antara telapak tangannya, berkilau dengan kemegahan yang tak terbatas. Ini adalah teknik terbaiknya, cincin cahaya surgawi cemerlang. Dia telah menggunakan gerakan ini sebelumnya untuk membunuh beberapa petapa bela diri kelas tinggi dari generasi yang lebih tua dan berpikir bahwa itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Bela Diri dengan tubuh yang lebih kuat. Ketika Si Feng melihat Xiao Chen tidak melakukan apa-apa, hanya terus memegang tangan Mo Chen dengan tenang, dia mengungkapkan senyuman kejam dan berteriak, mati. Saat Si Feng berbicara, kepalanya tiba-tiba meledak menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Maaf, kamu masih tidak bisa membunuhku. Xiao Chen melambai, dan pedang es kecil muncul di antara jari-jarinya. Kehendak es kesempurnaan besar bahkan bisa membunuh martial sage tingkat Grandmaster, apalagi martial sage kelas superior seperti Si Feng. Sayangnya, setelah digunakan sekali, kesempurnaan agung akan es tidak akan efektif untuk kedua kalinya. Apa yang sedang terjadi? Ketika semua orang melihat kepala Si Feng menghilang tiba-tiba, mereka semua tercengang. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi. Mereka bahkan belum melihat bagaimana hal itu terjadi. Hanya beberapa martial sage tingkat Grandmaster di atap, yang hendak pergi, membuka mata lebar-lebar. Mereka berkata dengan tidak percaya, kesempurnaan yang luar biasa dari es. Ketika Xiao Chen melihat bekas luka di wajah Mo Chen dan tubuhnya dipenuhi luka, dia menjadi marah, hal ini sudah lama tidak terjadi. Dia bukanlah orang yang haus darah. Dia selalu meninggalkan jalan keluar untuk orang lain. Selama mereka terbukti tidak berbahaya baginya, dia akan mengampuni nyawa mereka. Namun, hari ini, Xiao Chen sangat kejam. Setiap orang yang mempermalukan Mo Chen harus mati, siapapun yang menyerangnya harus mati, siapapun yang berpartisipasi harus mati. Tak satu pun dari 8 tuan kota muda yang bisa bertahan. Bunuh dia. Wang Jue bereaksi, kulitnya tiba-tiba pucat. Putra seorang kaisar semu, penguasa kota muda dari kota awan terpisah, telah meninggal di kediaman tuan kota di kota awan yang hancur. Jika masalah serius seperti ini tidak ditangani dengan baik, hal itu malah bisa memicu perang antara dua wilayah laut tersebut. Pada saat itu, konsekuensinya akan sangat buruk. Wang Jue harus membunuh Xiao Chen. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menatap Xiao Chen dengan dingin. Kemudian, dia memerintahkan semua prajurit elit kediaman Raja Kota untuk menyerang. Langkah kaki bergema saat banyak sosok menyerang Xiao Chen dalam gelombang tak berujung. Mereka semua adalah penjaga kediaman Raja Kota, yang terlemah di antara mereka adalah Raja Bela Diri. Di dalam Sateret Cloud Sea, mereka semua dianggap ahli. Daerah itu menjadi padat dengan Raja Bela Diri yang datang dari segala arah, berjumlah setidaknya 500. Xiao Chen mulai membakar vital ki-nya dan meraung dengan dingin, membakar surga. Dia mengeksekusi pembakaran surga dari tinju cakar naga. Sebelum vital ki-nya mencapai kekuatan 5.000 ton, dia sudah bisa membunuh Raja Bela Diri kelas tinggi dalam satu gerakan. Sekarang vital ki-nya telah mencapai kekuatan 25.000 ton, betapa mengerikannya Claw Burning the Heaven setelah membakar semua vital ki itu. Asap biru langit membubung ke langit. Awan mulai terbakar, dan langit tiba-tiba berubah menjadi biru, berkobar seperti terbakar. Cakar naga yang sangat besar dan tampak sangat kokoh yang ditutupi sisik naga ditembak jatuh dari langit. Segera, sepertiga dari Raja Bela Diri dihancurkan menjadi pasta daging. Bang, 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 3 cakar mendarat secara berurutan. Xiao Chen menyapu tempat itu, mengubah semua Raja Bela Diri yang mendekat menjadi pasta. Gambar 5 naga langit muncul di belakang Xiao Chen. Mereka mengangkat kepala dan meraung, menimbulkan angin dan awan, mengubah warna langit. Wang Jue, Gu Jiange, dan tuan kota muda lainnya tercengang. Para penjaga kediaman Raja Kota yang sedang menyerang dengan momentum dan aura ganas semuanya tewas dalam 3 serangan. Ketika 3 martial sage tingkat Grandmaster di atap melihat situasi meledak, mereka dengan cepat menyerbu, berteriak, Tuan Kota Muda, mundur, cepat. Orang ini adalah sage dari tubuh fisik.
Kekuatannya sebanding dengan martial sage tingkat Grandmaster. Kamu pikir kamu bisa mundur? Xiao Chen mendengus dingin dan bergegas ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia melepaskan kekuatan 5.000 ton. Kekuatan yang meledak saat dia berlari seperti gunung berapi yang meletus, gunung-gunung berguncang. Kediaman tuan kota yang besar berguncang hebat saat tanah bergetar dan langit bergoyang. Para tuan kota muda semuanya sangat ketakutan, kulit mereka pucat saat mereka berlari menyelamatkan diri. Para tuan kota muda ini tidak menyangka akan muncul seorang iblis jenius yang berani membunuh orang-orang di kediaman tuan kota. Orang ini bosan hidup. Bang, Xiao Chen bergerak sangat cepat. Dengan setiap langkahnya, dia meninggalkan bayangan yang tampak sangat kokoh. Dia menyusul tuan muda kota Broken Cloud City, Gu Jiange, dalam 3 langkah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melepaskan 5 kekuatan naga dan meninju. Suara gemuruh terdengar saat 5 naga mengaum. Gu Jiange melakukan yang terbaik untuk memblokir. Namun, ini adalah serangan yang setara dengan martial sage tingkat Grandmaster. Bagaimana dia bisa memblokir? Kak bisa. Retakan muncul di tulang lengan Gu Jiange, lalu terus menyebar. Dalam sekejap, semua tulangnya hancur, dan dia mati. Xiao Chen menamparkan mayat itu ke samping dan melanjutkan pengejarannya. Keributan yang aneh mengejutkan semua penggarap di Sateret Cloud City. Karena seseorang benar-benar berani bergerak di kediaman Raja Kota, sejumlah besar penggarap bergegas datang untuk menyaksikan keributan tersebut. Brengsek, tuan kota muda lainnya mati di tangan orang ini. Dia langsung membunuh 2 tuan kota muda. Dari mana asal orang ini? Orang-orang yang menonton semuanya menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Di belakang masing-masing tuan kota muda ada seorang kaisar semu. Jika Anda menyinggung kaisar semu di Laut Awan yang hancur, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, kemanapun Anda pergi. Sekarang, Xiao Chen menyinggung 2 orang sekaligus. Dia hanya bosan hidup. Mo Chen, yang tergeletak di tanah, mengenakan kembali cadarnya. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan mulai membunuh karena janji sederhana padanya. Vital Ki-nya pada akhirnya akan habis. Ketika martial sage tingkat Grandmaster dan Grandmaster Agung dari kediaman Raja Kota keluar, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Mo Chen menangis. Apakah layak membunuh dia karena marah? Xiao Chen mengambil 10 langkah lagi dalam sekejap. Setiap 3 langkah, dia melayangkan pukulan, menewaskan 1 orang. Momentum di balik pukulannya tidak bisa dihadang. Dengan ini, dia membunuh 3 orang lainnya. Pada saat para petapa bela diri tingkat Grandmaster dari kediaman Tuan Kota menyerbu, hanya Wang Jue yang tersisa dari 8 Tuan Kota muda. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Xiao Chen baru berlari 10 langkah, dan 7 Tuan Kota muda yang melarikan diri demi nyawa mereka meninggal, hanya menyisakan Wang Jue. Para penggarap yang menonton ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Beberapa orang menatap Xiao Chen dengan ketakutan di mata mereka. Seberapa marahnya Xiao Chen agar bisa pindah ke kediaman Tuan Kota? Seberapa yakinnya dia untuk membunuh Tuan Kota muda, orang-orang yang dihormati di Cloud Sea Domain, orang-orang yang merupakan putra mahkota? Naga meraung dan aura raja menyebar. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi saat sosoknya melintas, terus mengejar Wang Jue. Namun, pada saat ini, 3 martial sage tingkat Grandmaster tiba. Dengan pengerahan tenaganya, Xiao Chen tidak memiliki banyak Vital Ki yang tersisa. Setelah Vital Ki-nya habis, dia akan menjadi seperti anak kecil di hadapan martial sage tingkat Grandmaster dengan intisari martial monarknya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia akan dipukuli sampai mati. Namun, tatapan Xiao Chen menjadi gelap. Dia terus menatap Wang Jue, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Kamu masih berani menyerang. 3 martial sage tingkat Grandmaster mendengus dingin dan menyerang bersama. Cincin hukum sage surgawi muncul di belakang mereka. Saat mereka bernapas, mereka dapat menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Seperti yang diharapkan, ketiga martial sage tingkat Grandmaster semuanya melakukan gerakan membunuh, tidak menunjukkan niat untuk menahan diri. Dengan ketiga orang ini bekerja bersama, bahkan martial sage tingkat Grandmaster akan menderita luka parah. Ketika martial sage tingkat Grandmaster tiba, Wang Jue melepaskan napas tertahannya. Dia berbalik dan berdiri di belakang 3 martial sage tingkat Grandmaster. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan dingin dan berkata, pukul dia sampai dia terluka parah. Jangan bunuh dia, saya ingin menyiksanya selama 100 tahun, 1000 tahun. Saya akan menunjukkan kepadanya betapa buruknya konsekuensi pelanggarannya hari ini. Xiao Chen saat ini hanyalah seorang raja bela diri. Jika dia ingin kabur, dia hanya bisa menggunakan Vital Ki yang tersisa untuk pertahanan dan melihat apakah dia bisa mundur tanpa terluka, melepaskan Wang Jue. Namun, kecuali Wang Jue meninggal, kemarahan di hati Xiao Chen tidak akan padam. Bahkan jika dia harus mengambil risiko, dia harus membunuh Wang Jue hari ini. Dia bersumpah untuk tidak beristirahat sebelum meredakan amarah di hatinya.
Xiao Chen melambaikan tangan kanannya, dan Cycle Banner dengan cepat keluar dari Universe Ring. Saat gerakan pembunuhan dari tiga martial sage tingkat Grandmaster mendekat, dia menjabat tangannya dan membentangkan Cycle Banner. Cahaya pembantaian, kematian, dan kehancuran saling terkait satu sama lain, memenuhi tempat itu dengan cahaya bintang. Tiga kata, pembantaian, kematian, dan kehancuran, keluar dari panji astral. Meskipun energi sihir Xiao Chen belum mencapai puncaknya, itu sudah cukup untuk mengaktifkan spanduk dan memblokir gerakan pembunuhan ketiganya. Cahaya bintang berkobar, dan tiga kata yang jelas dan sederhana itu berbenturan dengan gerakan membunuh tiga sage bela diri tingkat Grandmaster, sehingga menimbulkan keributan. Darah menetes dari sudut bibir Xiao Chen. Setelah dia menghabisi tiga martial sage tingkat Grandmaster, dia menatap dingin ke arah Wang Jue yang tertegun. Wang Jue tidak bisa menahan keputusasaan. Ayah kuasi kaisarnya dan wakil tuan kota martial sage tingkat Grandmaster keduanya berada di Laut Terlarang, mencari harta karun. Pada saat ini, sebenarnya tidak ada seorang pun di kediaman tuan kota yang dapat menghentikan orang ini. Dia mengatupkan giginya saat dia melihat Xiao Chen menyerang dengan 5 kekuatan naga. Dia mengedarkan semua intisari di tubuhnya, berpikir untuk melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan Xiao Chen. Namun, Wang Jue tidak terlalu percaya diri. Kekuatan 25 ton setara dengan serangan kekuatan penuh dari martial sage tingkat Grandmaster biasa. Dia hanya seorang sage bela diri tingkat tinggi. Perbedaannya terlalu besar. Dengan satu pukulan, perlindungan Wang Jue hancur. Dia menderita luka parah, tapi dia bersukacita di dalam hatinya ketika tiga martial sage tingkat Grandmaster menyerang sekali lagi. Pukulan sebelumnya jelas merupakan bagian terakhir dari Vital Ki Xiao Chen. Selama dia mundur, Wang Jue akan selamat. Puci. Namun, Xiao Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia mengayunkan Cycle Banner dan menusukkan ujungnya ke depan, menembus dada Wang Jue dan menghancurkan jantungnya. Wang Jue tewas di tempat. Sekarang sudah terlambat bagi Xiao Chen untuk mundur. Serangan dari tiga martial sage tingkat Grandmaster semuanya mengenai dadanya pada saat yang sama dan membuatnya terbang. Dia memuntahkan darah, dan kulitnya langsung menjadi pucat. Tuan kota muda sudah mati. Ketika tiga petapa bela diri tingkat Grandmaster melihat Wang Jue yang mati di tanah, niat membunuh di wajah mereka semakin meningkat. Kemudian, mereka mengejar Xiao Chen, yang terbang mundur. Xiao Chen berbalik di udara dan membentangkan sayap kebebasannya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ketika dia hendak mencapai Mo Chen, dia berteriak, "Ulurkan tanganmu." Mo Chen mengulurkan tangan kanannya dengan agak linglung. Ketika Xiao Chen terbang dengan cepat, dia menariknya ke pelukannya dan meninggalkan kediaman tuan kota. Pada saat ini, Vital Ki-nya sudah habis. Dia perlu menggunakan energi sihirnya untuk mempertahankan sayap kebebasan. Dia tidak bisa melawan tiga martial sage tingkat Grandmaster di belakang dengan mengandalkan intisari dari Raja Bela Diri. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia masih belum menggunakan cahaya pedang Kaisar Biru Langit. Jika perlu, Ao Jiao juga bisa merasuki tubuhnya. Meski begitu, dia masih belum kehabisan akal. Jika dia bisa, dia tidak boleh menggunakan kartu truf ini. Ketika para penggarap di sekitar menyaksikan Xiao Chen membentangkan sayap kebebasannya, pergi setelah dia membunuh, hati mereka membengkak seperti ombak laut. Di kediaman tuan kota yang benar-benar kacau, 8 tuan muda kota dari domain lautan awan mati begitu saja. Di hari-hari berikutnya, gelombang mengerikan akan melanda seluruh Cloud Sea Domain, menyebarkan berita tentang pria misterius ini oleh Mo Chen. Selama bertahun-tahun, penguasa kota telah menjadi eksistensi agung di domain Cloud Sea. Tidak ada yang berani memberontak melawan mereka. Hari ini, seorang pemuda Raja Bela Diri membunuh ke-8 tuan kota muda, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Terlebih lagi, pemuda ini menyelesaikannya di kediaman tuan kota yang dijaga ketat, dan penuh dengan para ahli. Para tuan kota muda semuanya telah mati di bawah pengawasan tiga petapa bela diri tingkat Grandmaster. Jadi, ketiganya mengejar Xiao Chen dengan ketat. Xiao Chen menggendong satu orang, dan energi sihirnya belum pulih sepenuhnya. Kadang-kadang, beberapa petani lain akan menghalanginya. Pada akhirnya, dia gagal melepaskan diri dari ketiga martial sage tingkat Grandmaster ini. Tuan Muda Wen, turunkan saya. Anda sudah membantu saya membalas dendam. Mo Chen tidak lagi menyesal, kata Mo Chen dengan cemberut dalam pelukan Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dan berkata, karena aku pengawalmu, untuk 1 tahun ini, aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Pikirkan tentang klan Mo. Jika kamu mati, apa yang akan mereka lakukan? Semua akan baik-baik saja. Begitu mereka mengetahui hal ini, mereka akan pergi. Saya tahu hari seperti itu akan tiba dan saya sudah melakukan persiapan. Namun, Xiao Chen tidak mendengarkan Mo Chen. Dia hanya memeluknya lebih erat lagi, takut dia akan berjuang bebas. Ada orang di belakang yang mengejarnya. Dia merasakan energi ajaib di lautan kesadarannya menipis. Dia melirik ketiga martial sage tingkat Grandmaster dan menghela nafas tanpa daya, lalu bersiap untuk memanggil Ao Jiao.
Ketika Ao Jiao merasukinya dan menggunakan teknik Kaisar Guntur seperti yang terjadi dalam upacara penganugerahan raja, identitas dan lokasinya akan terungkap. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berpakaian hitam keluar dari kota. Pemimpin kelompok ini memiliki kultivasi yang besar, seorang martial sage tingkat Grandmaster. Yang lainnya adalah martial sage. Di hadapan tatapan terkejut Xiao Chen, kelompok orang ini memblokir 3 martial sage tingkat Grandmaster. Salah satu orang berpakaian hitam yang tidak maju dengan cepat berkata, "Tuan Muda Wen, ikut saya." Xiao Chen mengenali suara manajer di Medicinal Cauldron Pavilion. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengikuti. Meskipun sekelompok orang berpakaian hitam tidak bisa mengalahkan ketiga martial sage tingkat Grandmaster itu lebih dari cukup untuk menahan mereka. Xiao Chen menyingkirkan Freedom Wings dan membuntuti manajer Medicinal Cauldron Pavilion melalui banyak tikungan. Segera, mereka menghindari semua mata-mata dan pasukan kediaman Tuan Kota, memasuki gang biasa sebelum mengambil jalan bawah tanah dan tiba di aula belakang paviliun kuali obat. Pria berpakaian hitam yang memimpin melepaskan topengnya. Memang benar, itu adalah manajer Medicinal Cauldron Pavilion. Manajer itu tertawa pelan dan berkata, "Tuan Muda Wen, akhirnya kita sampai di sini. Bahkan jika penguasa kota-kota awan hancur kembali, ini akan menjadi tempat yang aman." Xiao Chen menurunkan Mo Chen dan dengan santai mengamati sekelilingnya. Dia memandang manajer itu dan berkata, "Manajer, terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini.